Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jainal dengan NIM 1714115 dari Ekonomi Syariah A semester 6. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama. Prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Oke, langsung saja saya akan menjawab. Prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C. Yang pertama, karakter. Karakter adalah watak atau sifat seorang debitur dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat debitur dapat dipercaya oleh bank tersebut. Yang kedua, capacity, untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya dilihat dari kemampuan untuk mencari laba atau keuntungan. Yang ketiga, kapital, untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank tersebut. Yang keempat, kolateral, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Yang kelima, condition, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya bank tidak memberikan kredit terlebih dahulu, dan jika diberikan sebaiknya bank melihat prospek usahanya di masa yang akan datang. Selanjutnya, prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama, personality, dilihat dari segi kepribadiannya. Yang kedua, party, mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu. Yang ketiga, purpose, untuk mengetahui tujuan usaha nasabah dalam mengambil kredit. Yang keempat, prospek, untuk mengetahui usaha nasabah di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kelima, profitability, untuk mengetahui bagaimana kemampuan nasabah untuk mencari laba. Yang keenam, payment, untuk mengetahui bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit atau dari mana sumber dana yang diperolehnya. Yang ketujuh, protection, tujuannya untuk menjaga kredit yang diberikan oleh bank dengan memberikan jaminan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Adapun penilaian pemberian kredit dengan studi kelayakan. Yang pertama, aspek hukum, dilihat dari keaslian dokumen-dokumen, surat-surat dan sertifikat. Yang kedua, aspek pasar, untuk menilai prospek usaha di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan, untuk menilai kemampuan seorang nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat, aspek operasi, untuk mengetahui tata letak ruangan, usaha lokasi dan kapasitas produksi suatu usaha yang dimilikinya. Yang kelima, aspek manajemen, untuk mengetahui sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang keenam, aspek ekonomi, untuk mengetahui
dampak ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Apakah lebih benefit atau cost atau sebaliknya? Yang ketujuh, aspek AMDAL untuk mengetahui dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha dan kemudian melakukan pencegahan atas dampak tersebut. Selanjutnya nomor 3, sejelaskan tujuan pemasaran, manajemen pemasaran bank, dan jelaskan konsep pemasaran bank. Tujuan pemasaran bank secara umum, yang pertama, memaksimalkan konsumsi sehingga nasabah dapat membeli produk yang ditawarkan oleh bank. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan nasabah melalui pelayanan bank. Yang ketiga, memaksimumkan ragam produk bank. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada nasabah dan memberikan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep pemasaran bank. Yang pertama, konsep produksi merupakan konsep yang menekan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua, konsep produk merupakan konsep yang menekan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan yang menekankan pada kegiatan pemasaran yang lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran dan kemasyarakatan menentukan keinginan, kebutuhan, dan minat pasar, kemudian memberikan kepuasan yang lebih efektif sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Oke, cukup sekian jawaban-jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.